Selamat datang di video ini. Saat ini, sistem keuangan internasional tidak menawarkan jaring pengaman atau tingkat dukungan yang memadai bagi negara-negara rentan. Ada seruan kuat untuk mempercepat reformasi arsitektur keuangan internasional yang dianggap sudah ketinggalan zaman, tidak efektif, dan tidak adil. Dunia tengah bersiap menghadapi mega rencana bernilai ratusan miliar dolar yang berpotensi mengguncang perekonomian global. Dalam konteks ini, BRICS, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan tidak hanya meningkatkan perdagangan, tetapi juga berpotensi mengubah cara negara-negara bekerja sama secara ekonomi. Apakah ini akan menjadi awal dari cara baru dalam melakukan bisnis internasional? Baru-baru ini, negara-negara BRICS semakin memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan mereka, dan China muncul sebagai pemimpin. Dengan volume perdagangan mencapai 4,62 triliun PBB, sekitar 648 miliar dolar AS, hanya dalam 9 bulan pertama tahun 2024. Ini adalah indikator dari sesuatu yang besar yang sedang terjadi. Pertumbuhan ini bukan hanya sekadar angka besar, tetapi juga menunjukkan peningkatan nyata di sektor-sektor tertentu. Misalnya, ekspor baja Cina naik sebesar 8,6%, dan ekspor bahan baku tekstil naik 13,4%. Di sektor teknologi, ekspor barang seperti sirkuit terpadu dan suku cadang pesawat juga mengalami pertumbuhan 2 digit. Ini merupakan kabar baik tidak hanya untuk China, tetapi juga untuk negara-negara BRICS lainnya, karena hal ini membantu mereka mengembangkan industri dalam negeri yang sedang berkembang. Di sektor pertanian, lebih dari 80% ayam dan lebih dari 50% kepiting yang diimpor oleh China berasal dari negara-negara BRICS. Ini bukan sekadar angka acak, tetapi memiliki arti penting dalam perdagangan dan memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Menurut para ahli, pertumbuhan ini didorong oleh kerjasama yang baik antar negara BRICS, serta keseriusan China dalam membuka pasarnya lebih luas lagi. Kerjasama ini tidak hanya mencakup perdagangan barang, tetapi juga pembentukan kemitraan yang kuat. Misalnya, negara-negara BRICS sedang menjajaki proyek bersama di bidang teknologi dan pembangunan infrastruktur. Mereka tidak hanya saling bertukar barang, tetapi juga berinvestasi di masa depan masing-masing. Bank Pembangunan Baru, NDB, yang didirikan oleh BRICS telah membantu mendanai banyak proyek di negara-negara anggota, memperjelas bahwa BRICS siap memberikan dampak besar bagi perekonomian global. Hal lain yang mengguncang status quo adalah tren dedolarisasi. Bayangkan dunia di mana lebih dari 70 miliar dolar perdagangan diselesaikan dalam mata uang lokal. Bukan dolar AS. Kazakhstan, misalnya, sudah berencana untuk mengalihkan perdagangan dengan BRICS dari dolar. Ini bisa menjadi sebuah game changer yang signifikan. Lebih menarik lagi, BRICS memperluas keanggotaannya dengan mengundang negara-negara seperti Iran, UEA, dan Mesir, yang meningkatkan pengaruh ekonomi kolektif mereka untuk menantang dominasi dolar. Sekitar 30 negara telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan BRICS, dan beberapa undangan diperkirakan akan dikabulkan tahun ini. Selain itu, perdagangan antar negara BRICS tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara G7, yang mengindikasikan pergeseran besar. Perubahan ini menunjukkan bahwa BRICS semakin menjadi pemain penting di panggung global. Mereka juga membuat perjanjian untuk lebih sering menggunakan mata uang lokal dalam perdagangan dan transaksi keuangan, yang dapat mengubah lanskap ekonomi internasional. Perubahan dalam cara kita berpikir tentang perdagangan global tampaknya sedang berlangsung, terutama dengan peralihan ke mata uang lokal di antara negara-negara BRICS. Langkah ini bukan hanya demi kenyamanan, tetapi juga sebagai strategi cerdas untuk melindungi ekonomi mereka dari guncangan eksternal yang seringkali berasal dari sanksi atau ketegangan geopolitik. Dengan memperdagangkan mata uang mereka sendiri, negara-negara ini berusaha menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil, yang tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi pasar global. Ini adalah pendekatan yang berani dan berpotensi mengubah cara perdagangan internasional berlangsung. Berbicara tentang ekspansi, perubahan terbaru dalam keanggotaan BRICS cukup mencolok. Anggota baru seperti Iran, UEA, Ethiopia, dan Mesir telah bergabung,
membuat BRICS kini mewakili 45% populasi dunia dan 28% PDB global. Ini adalah peningkatan besar dalam keterwakilan, dan lebih dari 30 negara lain juga menunjukkan minat untuk bergabung, yang dapat semakin memperkuat kekuatan kolektif BRICS. Mengapa ini penting? Pada intinya, ini tentang menciptakan keseimbangan terhadap institusi-institusi global yang didominasi oleh negara-negara barat, seperti IMF dan Bank Dunia. Banyak negara di Global South merasa bahwa sistem ekonomi global saat ini lebih menguntungkan barat. BRICS menawarkan alternatif, sebuah platform bagi negara-negara berkembang untuk bekerja sama dan mendukung satu sama lain. Pergeseran kekuasaan ini berpotensi menciptakan tatanan internasional yang lebih adil. Contohnya, ada desakan dari negara-negara berkembang untuk reformasi Dewan Keamanan PBB, menyerukan representasi yang lebih besar bagi negara-negara berkembang, yang merupakan langkah signifikan menuju struktur tata kelola global yang lebih seimbang. Visi jangka panjang BRICS terlihat dalam upaya mereka membangun kerangka ekonomi alternatif yang bisa mengguncang ekonomi global. Salah satu proyek besar mereka adalah Bank Pembangunan Baru, NDB, yang telah memberikan pinjaman sebesar 35 miliar dolar untuk lebih dari 100 proyek, termasuk pembangunan infrastruktur, energi terbarukan, dan program sosial untuk meningkatkan taraf hidup di negara-negara anggotanya. Ini menunjukkan komitmen nyata BRICS untuk membangun infrastruktur yang lebih baik dan mendukung energi bersih. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Yang juga menarik adalah peluncuran BRICS Pay, aplikasi yang memungkinkan anggota BRICS berdagang menggunakan mata uang selain dolar AS. Aplikasi ini bisa menyederhanakan perdagangan, mengurangi biaya, dan memberi negara-negara BRICS keuntungan kompetitif di pasar global. Selain aspek finansial, inovasi BRICS juga terfokus pada kerja sama teknologi. Mereka telah membentuk komite bersama untuk eksplorasi ruang angkasa dan teknologi lainnya, termasuk AI, manufaktur cerdas, dan energi bersih. Kolaborasi ini memungkinkan negara-negara anggota memanfaatkan kekuatan bersama mereka untuk mendorong inovasi yang saling menguntungkan. Keberlanjutan juga menjadi fokus penting dalam rencana jangka panjang BRICS. Di tengah meningkatnya kesadaran tentang perubahan iklim, mereka bekerja sama untuk menetapkan standar teknologi ramah lingkungan dan berbagi praktik terbaik guna melindungi lingkungan. Komitmen terhadap keberlanjutan ini tidak hanya baik untuk planet, tetapi juga merupakan langkah ekonomi yang cerdas, mengingat permintaan global akan produk dan teknologi ramah lingkungan terus meningkat. Namun, tentu saja, BRICS menghadapi tantangan. Dengan anggota yang beragam, mencapai konsensus dalam isu-isu besar tidaklah mudah. Masing-masing anggota memiliki sistem politik dan model ekonomi yang berbeda, yang kadang menyulitkan kerjasama dalam isu-isu utama. Ketegangan geopolitik, seperti antara China dan India atau Iran dan Arab Saudi, juga bisa menjadi hambatan. Meski begitu, negara-negara BRICS tampaknya tetap bertekad untuk menghadapi situasi global yang kompleks ini dan melanjutkan upaya mereka membentuk masa depan ekonomi dunia yang lebih inklusif. BRICS tahu ada risiko besar dalam perjalanan ini, dan mereka tengah berupaya menghadirkan front persatuan di tengah perbedaan yang ada. Disinilah ketegangan sebenarnya muncul. Dapatkah mereka mengesampingkan perbedaan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama? Taruhannya besar, dan dunia mengawasi mereka dengan cermat. Saat ini sangat penting bagi BRICS untuk merencanakan strategi dengan hati-hati, mencari titik temu, sambil tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kekhawatiran unik setiap anggota. Kemampuan menyeimbangkan ini akan sangat penting bagi keberhasilan mereka dalam membentuk sistem ekonomi global yang lebih adil. Selain itu, BRICS juga harus siap menghadapi perubahan terus-menerus dalam lanskap ekonomi global, termasuk perkembangan teknologi baru, keinginan konsumen yang berubah, dan dampak perubahan iklim yang semakin kuat terhadap cara negara-negara berinteraksi. Kelompok ini harus tetap fleksibel dan siap beradaptasi agar bisa merespons perubahan dengan efektif. Untuk memahami pentingnya BRICS saat ini,
Kita perlu melihat asal-usul istilah tersebut yang pertama kali digunakan pada tahun 2001 untuk menggambarkan ekonomi pasar berkembang di Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok. Setelah Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010, BRICS secara resmi terbentuk dan berkembang menjadi platform yang kuat bagi kerja sama di antara pasar negara berkembang. Selama bertahun-tahun, BRICS telah mencatat kemajuan besar dalam meningkatkan kolaborasi ekonomi dan mendorong reformasi pada lembaga keuangan internasional, dengan tujuan menciptakan sistem yang lebih mewakili kepentingan negara-negara Global South. Sejarah ini penting untuk memahami apa yang sedang terjadi sekarang dan melihat ke depan. BRICS bukanlah sekadar fenomena sementara, melainkan pemain serius di kancah global dengan ambisi besar dan pengaruh yang semakin meluas. Negara-negara ini siap mengguncang lanskap ekonomi global dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi, pantau terus perkembangan BRICS, karena ini baru permulaan. Peluang bagi BRICS sangat besar, mereka terus menarik anggota baru dan memperkuat ikatan ekonomi, dan benar-benar bisa menjadi pemain besar dalam ekonomi global. Bayangkan dunia di mana negara-negara anggota BRICS bekerja sama untuk mengubah aturan-aturan umum perdagangan dan keuangan internasional, mendorong sistem yang lebih fokus pada kebutuhan negara-negara berkembang. Salah satu gagasan menarik adalah BRICS dapat memimpin dalam menciptakan perjanjian perdagangan baru yang sesuai dengan tujuan bersama, termasuk kesepakatan tentang pembangunan berkelanjutan, berbagi teknologi, dan praktik perdagangan yang adil. Dengan bekerja sama, negara-negara BRICS dapat menetapkan standar baru dalam perdagangan yang bermanfaat bagi semua, bukan hanya segelintir pihak. Selain itu, saat mereka meningkatkan kemampuan teknologi dan berinvestasi dalam ide-ide baru, negara-negara BRICS berpotensi menjadi pemimpin di sektor-sektor ekonomi yang sedang tumbuh, seperti energi terbarukan, kecerdasan buatan, dan bioteknologi. Perubahan ini tidak hanya dapat memperkuat ekonomi mereka tetapi juga membantu mengatasi isu-isu penting, seperti perubahan iklim dan kesehatan masyarakat. Hubungan yang kuat dengan kekuatan global dan negara-negara berkembang lainnya akan menjadi penting dalam mencapai tujuan besar ini, terutama dalam membangun kerjasama yang mendorong dialog terbuka dan persatuan. Dengan rencana-rencana besar bernilai ratusan miliar dolar, BRICS terlihat berpotensi untuk mengguncang ekonomi global dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masa depan tampak cerah bagi negara-negara yang sedang bangkit ini. Bagaimana menurut Anda mengenai semakin besarnya pengaruh BRICS terhadap ekonomi global? Bisakah ini benar-benar mengubah cara negara-negara berdagang satu sama lain? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.